Sampura 5. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang engkau yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dengan antusias, dengan agresif, dengan meluap-luap di dalam roh. Mari saya mengajak kita doa dalam roh saat ini. Rekama ulama ale erema huse iklanca rikam deme otama ikram de mele kanca malaka maralaka rikato mulahara ince melete sikam de mele kre notape kamaralama soko pakraka me ele mereleke rikaca malakam de mele kre latu praste klam de mele kanca malaka rokata sekram de mele kre no rase kram de mele kranca ru sekrama ola kam de mele krama no rase kram de mele kre no kam de mele kranca oh rase kam de mele krai. Aku deklarasikan pagi hari ini Roh Kudus akan terus menuntun setiap engkau menaiki tangga kemuliaannya. Aku deklarasikan kehidupan yang ada dalam dirimu akan terus bertambah kuat, akan terus bertambah kuat, akan terus bertambah perkasa. Aku deklarasikan Roh Kristus yang ada di dalam hidupmu akan terus bertambah nyata, terus bertambah nyata dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Come on, terus doa, terus doa, terus doa. Kobarkan manusia rohmu. Rekata soko, rusekam nemele kromaka, ro kata sekram nemele kre, ro rasekam, ro rasekam. Yes Lord, yes Lord, yes Lord.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Come on, deklarasikan satu-satunya yang ku percaya, satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyertaku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Pasti Engkau Tuhan sandaranku. Ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Deklarasikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. One more time. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. kedamaian.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihmu. Satu-satunya yang andalkan, Terjadilah atas setiap Engkau. Aku berdoa, terjadilah atas setiap Engkau. Tuhan menjadi sumber kekuatan, Tuhan menjadi sumber pengharapan, Tuhan menjadi sumber kedamaian yang melampaui segala akal. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Oh, raseko prakata sekra malaga. Pagi hari ini ada satu keyakinan yang tidak bisa lagi digoyahkan. Dan keyakinan itu adalah ketika Tuhan berfirman kepadamu, Dia sanggup dalam kedaulatannya, Dia sanggup menggenapi firman-Nya. Aku deklarasikan, biar hidupmu dan hidupku terus berjalan dalam keakuratan, terus berjalan dalam ketaatan. Ketika engkau terus akurat, ketika engkau terus memperkenan hati Tuhan, Tuhan berkata, akulah yang berjalan bersama dengan engkau. Oh, kau angkat kedua tanganmu. Engkau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Oh, inilah waktunya. Dari hari ke hari engkau melihat kesetiaan Tuhan, engkau melihat
kedaulatan Tuhan semakin dinyatakan. Semakin dinyatakan, semakin dinyatakan. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan engkau. Dia selalu menyertaimu. Rose kata prakapa sekramalaga. Terus doa, terus doa. Come on, terus doa. Ekspresikan, ekspresikan seluruh tubuhmu. Doa. Rekota pakata sekai, rukota sekramalaga, rikata sekai. Aku deklarasikan, biar realita Tuhan terus mencengkram, terus berkuasa, terus mencengkram. Realita keberadaan Tuhan semakin kuat, semakin mencengkram, semakin menguasai. Sekarang bekerja, sekarang menguasai. Oh, rakota sekapa krokamaka, rose kamaralaka. Come on, jangan hanya doa biasa, mulai ekspresikan. Rokoto sekrapa krakamalaka, rukota sekramalaka maralaka, wiketa sekra. Bekerja, saya melihat rohnya terus bekerja. Roko kamaka, herakota, herakota, heramaka, urokotoso, rika camalaka, heramala kontra kamalaka, rika camalaka, rika tasoko, ruko. Yes, yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. My God, oh saya lihat rohnya sedang mencengkram batinmu. Oh rakopa sekabaka, rekanca, rokoto sikai, mekama, rokotapra, rekanca malaka, rukota sekrai, ru sekrapa kroka malaka, ro sekraka malaka, karakata sekraka kakaka, rakata sekamaka. Ruse kamaralaka. Raso kamde melekan camalaka. Saya melihat ada awan kemuliaan Tuhan, seperti kabut-kabut tipis sedang tercurah dari ruang tahta. Saya melihat ada realita kemuliaan Tuhan yang semakin dilepaskan dalam hidupmu. Dimanapun kau berada, siapapun kau yang mendengar rekaman ini, aku berdoa di dalam nama Yesus. Realita kemuliaan yang sama, dimensi kekuatan yang sama, dimensi kemenangan yang sama, dimensi terobosan yang sama, tercurah di tempat di mana kau berada saat ini. Hilamu orala kam de mele de shakam de mele koma ala releke. Ruse kramda malaka malaka. Terus berkata-kata di dalam roh. Terus berkata-kata dalam bahasa roh. Rekamu olahame. Wow, 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 wow. Rekam de mele de shandara lama 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 lama. Rokoto si kemra lama lama kambele. Ruho mahire kamere. Oh, masuk lebih dalam jalan hadirat-Nya. Masuk lebih dalam lagi. Rekam de masoko marele.
ada dalam hidupmu hanyalah sukacita, sorak-sorai, damai sejahtera. Itulah porsimu, itulah bagianmu, itulah porsimu, itulah bagianmu, itulah porsimu, itulah bagianmu. Terima, receive, 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 porsimu, bagianmu, porsimu, bagianmu. Terima, terima, porsimu, sukacita, bagianmu, kemenangan, bagianmu adalah terus bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Si kota sekrang Malaka, terjadilah atas setiap engkau, terjadilah atas setiap engkau. Reko Jamalaka, Releka Malaka, Rokata erasi kande meleka Malaka. Saya dengar Tuhan berkata, sekian lama waktunya iblis telah berhasil membelenggu kita. Iblis sudah berhasil mengikat kita dengan berbagai tipu daya yang dia miliki. Tapi pagi hari ini saya dengar Tuhan berkata, aku yang membawa engkau menjadi pribadi yang berbeda. Ketika aku terus memberikan firman kepadamu, engkau terus bangkit dalam kuasa roh, engkau terus bangkit dalam keperkasaan. Dan sekarang saya dengar Tuhan berkata, dan sekarang aku telah melihat engkau bangkit dalam keperkasaan. Karena itu bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangku sudah terbit atasmu. Oh, terima itu, terima itu, terima itu, terima, 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 terima. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, terima itu, terima itu. Oh, terima, terima sambil kau doa dalam roh. Terima itu, terima saat ini. Korala masyaka pakro konde meleka arele meleas. Ore eleshi kande meleka marala marala. Ire elaura masyangere. Hallelujah, hallelujah. How great is our God? Sing with me. How great our God, oh we sing, how great is our God. Agungkan Dia dengan segalanya. How great is our God. Sing with me, how great our God, oh we sing, how great is our God, how great is our God, come on, how great is our God, sing with me, how great is our God. Sing how great is our God. Name above all names, in the name above all names, you are worthy of our praise. Deklarasikan. Deklarasikan, how great is our God, how great is our God, how great is
God. Is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Only sing how great it's our God. Name above all name, in the name above all name, you are worthy, oh, our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, in the name above all name, you are worthy, oh, our praise. My heart will sing how great is our God. Sama-sama, how great is our God. Sing with me, how great. Ekspresikan, oh, betapa dahsyatnya Tuhan kita. How great is our God. Oh, how great is our God. How great. Come on, saya mau engkau yang ada di rumah, engkau mulai menari bagi Tuhan. Ekspresikan Haroko. How great, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Only sing how great, how great. Only sing how great. Come on, how great. Only sing how great. One more. Only sing how great, how great. Sama-sama is our God. Sorakan haleluya. Aku berdoa biar pagi hari ini kobaran api Roh Kudus terus berkobar, terus menyala lebih besar lagi. Kobaran api Roh Kudus semakin besar, membakar hidupmu, membakar setiap engkau. Terjadilah, terjadilah atasmu. Oh, terus berikan sorak-sorai bagi Dia. Yeah! Yes, Lord! Oh, Jesus! Oh, hallelujah! Waktunya sudah tiba. Sakura 5. Inilah waktunya engkau bangkit dalam keperkasaan. Taklukkan setiap musuh. Taklukkan setiap pekerjaan iblis, maut dan dosa. Karena aku deklarasikan, engkau adalah orang-orang yang sudah menang.
Pagi hari ini terima apa yang menjadi bagianmu, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan. Engkau yang mendengar rekaman ini, engkau yang ada di rumah, angkat kedua tangan. Izinkan Roh Kudus memateraikannya dengan dalam di dalam hidupmu. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh dahsyat. Haleluya. Saya melihat kita seperti kobaran api yang tidak bisa lagi dipadamkan. Saya dengar Tuhan berkata, engkau seperti kobaran api yang tidak bisa dipadamkan. Ini akan terus semakin besar. Bahkan kobaran api ini akan menjadi semacam bola api yang besar. Dan akan terus menghanguskan, akan terus membakar setiap kemanusiawian, setiap apapun yang selama ini menghalangi pekerjaan rohnya. Api Roh Kudus sekali lagi sedang dilepaskan dalam hidupmu. Terima itu, terima itu, terima itu, terima itu. Terima itu saat ini. Irala masyakam dimilekanda malakamalas. Buka matamu saat ini. Kau yang ada di rumah, buka matamu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya punya satu keyakinan yang nggak bisa lagi digoyahkan. Dan keyakinan itu adalah saudara dan saya sebagai satu tubuh Kristus sedang terus dipersiapkan oleh Tuhan, sedang terus diangkat naik oleh Tuhan. Dan waktunya segera tiba. Apapun yang selama ini seperti menghalangi engkau, seperti menahan dirimu, pada momen pagi hari ini, pada momen penyembahan pagi hari ini, itu tidak ada lagi. Aku katakan itu di dalam nama Yesus, tidak ada lagi. I set you free. Oh haleluya. Kemau sekali lagi angkat kedua tanganmu. Aku materaikan penyembahan yang ada. Aku materaikan dimensi firman yang ada. Terjadilah atasmu. Biar kebangkitan dari roh dan firmannya sedang terus terjadi dalam hidupmu. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara. God bless you all. Shalom Sakura 5, kita bertemu kembali dalam virtual Sunday service. Dan saya berdoa kita semua pagi ini mendapatkan porsi kita, apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, kita menangkapnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, dan kami berdoa sungguh Bapa, apa yang ingin Kau sampaikan, kami bisa menerimanya dengan jelas. Kami minta roh hikmat dan wahyu itu Kau curahkan atas setiap kami, baik kepada hamba yang berbicara dan kepada setiap kami yang mendengarnya, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberikan saya beberapa hal untuk dibagikan pagi ini, saudara. Dan belakangan hari ini saya bicara tentang memilih kehidupan, karena Tuhan ingin kita memilih kehidupan. Iblislah yang ingin manusia mengalami kehancuran dan kebinasaan, tetapi Tuhan ingin kita manusia memilih kehidupan, karena mereka yang melakukan kehendak Bapa
mereka lah yang akan hidup untuk selama-lamanya. Dan dalam memilih kehidupan ini saudara, ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik saudara. Pertama, jaga mulut, jaga perkataan kita. Di Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu maka engkau akan dihukum. Saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Minggu lalu Mam sudah membagikan tentang kuasa deklarasi. Pastikan saudara, kita hanya memperkatakan firman Tuhan. Kita hanya memperkatakan yang baik, yang benar saudara. Karena sungguh hidup dan mati ini dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita orang-orang yang memilih kehidupan, kita pastikan setiap perkataan kita adalah perkataan yang mengandung kehidupan saudara, dan bukan sebaliknya. Perkataan-perkataan kita adalah membangun saudara, dan bukan sebaliknya. Perkataan-perkataan kita sungguh mengalirkan kesembuhan, mengalirkan kehidupan bagi orang yang mendengarnya, termasuk bagi diri kita sendiri. Kita memberkati diri kita sendiri saudara, walaupun mungkin fakta di depan mata kita sungguh berbeda saudara dengan janji Tuhan, tapi pastikan saudara, kita tetap memperkatakan firman Tuhan. Kita tetap memperkatakan yang baik saudara. Kita tetap memperkatakan yang benar, walaupun fakta yang di depan mata malah sebaliknya saudara. Tetapi kita mau percaya firman Tuhan berkuasa. Kuasa deklarasi itu sungguh nyata saudara. Dan ketika Tuhan sudah berkata hidup dan mati dikuasai lidah, dan kita percaya dan kita katakan bahwa kita tetap memilih apa yang dikatakan oleh firman, sehingga fakta sejelek seburuk apapun kita tidak mau katakan yang jahat, yang jelek itu saudara. Kita hanya memperkatakan yang baik, yang benar itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Pastikan saudara, walaupun engkau belum melihat di depan matamu saudara secara jasmani apa yang kau inginkan terjadi saudara, tetapi kita pakai iman kita, kita pakai mata rohani kita untuk melihat apa yang akan Tuhan sediakan, karena Tuhan sudah berjanji. Ingat saudara, yang berjanji ini Tuhan loh, bukan iblis saudara, karena iblis adalah bapa pendusta. Tapi Tuhan yang berjanji, dan kalau Tuhan sudah berfirman pasti akan tergenapi. Amin. Pastikan bahwa mulut kita, perkataan kita sungguh hanya memperkatakan yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia saudara. Dan kita mau pastikan bahwa hanya firman Tuhan saja yang akan terus kita perkatakan. Yang kedua saudara, jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Ini yang harus kita lakukan saudara ketika kita memilih kehidupan itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain berkata begini saudara, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Iya, tidak ada yang lebih penting daripada kita menjaga hati saudara. Dan pastikan hati kita ini sungguh hanya hati yang mencintai Tuhan, lebih dari segalanya saudara. Tidak ada lagi cinta akan uang, tidak lagi cinta akan diri kita sendiri saudara, selfish, egois. Dan juga tidak lagi cinta akan dunia ini saudara, karena dunia ini kan hilang saudara, akan lenyap. Pastikan bahwa kita ini selalu memiliki hati yang selalu
haus kepada Tuhan, haus akan kebenarannya, haus akan Dia, saudara. Hati kita benar-benar seperti rusa yang merindukan air, yang ingin tahu Tuhan, yang ingin kenal Tuhan. Jaga hati kita, saudara, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang ketiga, saudara, dalam memilih kehidupan ini yang perlu kita jaga adalah jaga pikiran kita, saudara. Di Amsal 4 ayat 23 juga dalam versi mudah dibaca berkata seperti ini, bahwa di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu, saudara. Dan di Filipi 4 ayat 8, saudara, Rasul Paulus berkata seperti ini, saudara. Jadi akhirnya, ya, jadi Rasul Paulus ini memberikan suatu kesimpulan, saudara, menyimpulkan, memberikan satu konklusi kepada orang-orang jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkata, ya, bahwa pikiran kita ini kita yang ngisi, saudara, ya, diisi dan diarahkan. Saya berdoa kita sungguh-sungguh benar-benar mengisi pikiran kita dan mengarahkan pikiran kita kepada apa yang ada di dalam sorga, saudara, dan bukan lagi apa yang ada di dalam dunia ini. Kita isi dan kita arahkan pikiran kita dengan apa yang ada di sorga, karena inilah yang menjaga kehidupan kita untuk kita tetap hidup, saudara. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, dan jagalah mulut kita, saudara. 2 Korintus 10 ayat 5b berkata seperti ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya juga pernah berkata beberapa waktu yang lalu bahwa kita ini, musuh kita ini sebetulnya adalah pola pikir dunia, saudara. Iblis memberikan begitu banyak tipu muslihat kepada manusia, saudara. Dia memberikan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, pikiran-pikirannya sendiri, saudara, pikiran-pikiran iblis, pikiran-pikiran yang berasal dari kehendak iblis, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, saudara. Jadi setiap pikiran kita yang masuk ke dalam otak kita ini, saudara, kita harus filter. Ketika ini bukan pikiran Kristus, ketika ini bukan berasal dari Tuhan, kita harus taklukkan di bawah pikiran Kristus, saudara. Kita harus pakai pikiran Kristus di dalam kehidupan kita sehari. Bukan lagi pikiran dunia, bukan lagi pikiran dari kehendak kita sendiri, pikiran dari si jahat. Oh, kita harus taklukkan semuanya, saudara. Kita hanya memakai satu standar pikiran, yaitu pikiran Kristus. Kita hanya memakai satu standar, yaitu firman Tuhan yang sudah tertulis, saudara. Iblis ini adalah bapa segala pendusta, saudara. Tuhan Yesus mengajar kebenaran, iblis sebaliknya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi iblis, yang dilakukan iblis hanyalah berdusta, saudara. Dia meniru apa yang Tuhan lakukan dan dia berdusta untuk menarik manusia untuk menjadi pengikutnya. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44, ya, saudara bisa baca di Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan di situ bahwa iblis itu melakukan keinginannya sendiri, ya.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Ia tidak hidup dalam kebenaran. Ia berdusta, berkata atas kehendaknya sendiri. Ia pendusta, bapa segala dusta. Ketika Tuhan memberikan kita kehidupan, iblis malah memberikan manusia kepada kebinasaan. Iblis adalah musuh kehidupan itu sendiri, saudara. Ketika Tuhan memberikan kita kebenaran, iblis memberikan kebohongan, dusta. Iblis adalah musuh dari kebenaran, saudara. Iblis yang kita panggil Lucifer ini, saudara. Lucifer ini bisa ditemukan di King James, ya. Kalau di terjemahan baru di Yesaya 14 ayat 12 mengatakan Lucifer ini dengan sebutan bintang timur, putra fajar. Tetapi di King James berkata Lucifer, ya. Kata Lucifer ini ditemukan di King James, ya, Alkitab versi King James. Dulu ketika Tuhan menciptakan malaikat, saudara, ya, ada 3 malaikat yang besar. Ya, kita tahu ada malaikat Mikael, malaikat yang memimpin bala tentara Tuhan, malaikat perangnya Tuhan. Ada juga malaikat Gabriel, malaikat yang membawa pesan Tuhan, ya. Ada satu lagi malaikat yang besar juga yang Tuhan ciptakan, yaitu Lucifer, saudara. Dan Lucifer ini kalau saudara baca di Yehezkiel 28 di ayat 13 ayat 14, Lucifer ini begitu indah diciptakan Tuhan, begitu cantik sekali, ya, dan dia berada di dekat kerub. Jadi dia sangat dekat dengan Tuhan, saudara. Tetapi saudara, Lucifer ini dia memilih, saudara, untuk memberontak akhirnya. Lucifer ini diciptakan Tuhan pada mulanya begitu sempurna. Ya, di Yehezkiel 28 dikatakan diciptakan begitu indah, begitu baik, saudara. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Saudara, coba imajinasikan, Tuhan ini tidak pernah menciptakan dosa. Tetapi ketika malaikat Lucifer ini memilih untuk memberontak kepada Tuhan, dia menjadi pencipta dosa itu sendiri, saudara. Lucifer itu telah jatuh. Di Yesaya 14 berkata, engkau sudah jatuh, bintang timur putra fajar. Karena dia memilih untuk memberontak, dia memilih untuk menjadi dosa, saudara. Manusia berbeda dengan malaikat, saudara. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan itu sendiri, ya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tidak ada makhluk lain, saudara, yang diciptakan Tuhan yang serupa dengan gambar Tuhan. Dan ketika Lucifer tahu Tuhan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri, wah, Lucifer ini benci sekali, dia iri sekali dengan manusia, saudara. Ini siapa manusia yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada para malaikat, saudara, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Lucifer sendiri. Lucifer benci dan iri sekali kepada manusia. Karena di 1 Korintus 6 ayat 3 berkata bahwa kita manusia, kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat, saudara, nantinya. Jadi Lucifer ini berupaya, saudara, bagaimana caranya. Karena dia sudah memberontak kepada Tuhan, yang ingin dilakukan adalah bagaimana caranya supaya dia bisa menarik manusia yang diciptakan serupa dengan segambar Allah ini tidak lagi memanifestasikan keilahian. Bagaimana caranya untuk membawa manusia tidak lagi dekat sama Tuhan? Bagaimana caranya membawa manusia kepada kehancuran? Bagaimana caranya untuk bisa membunuh manusia? Manusia ini diciptakan dengan begitu
sempurna oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia sendiri. Bagaimana caranya untuk membinasakan, membunuh manusia? Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula, yaitu sejak ketika manusia diciptakan. Keinginan iblis hanya satu, yaitu untuk membunuh manusia, untuk membinasakannya, saudara. Karena itu kita, saudara, kita perlu menyadari. Pagi ini aku berdoa, saya berdoa sungguh mata kita terbuka, saudara, melihat tipu daya iblis, melihat rancangan iblis terhadap manusia. Ketika iblis menggoda manusia, ya, manusia jatuh karena godaan iblis. Jadi manusia itu jatuh karena iblis yang menggoda manusia dan manusia meresponi godaan iblis. Tetapi kalau iblis jatuh bukan karena dia digoda oleh iblis lain, saudara. Karena itu betapa telah jatuh bintang fajar itu. Iblis memilih untuk jadi dosa itu sendiri. Itulah bedanya Lucifer, manusia, dengan kejatuhan manusia dengan kejatuhan Lucifer. Karena manusia jatuh itu ketika dia digoda oleh iblis. Ya, ini bukan untuk membenarkan perbuatan manusia yang jatuh dalam dosa, tetapi inilah yang terjadi, saudara. Saudara harus memahami bahwa kita manusia, nature kita sebagai manusia, kita itu adalah serupa dan segambar Allah. Ini adalah nature kita, saudara. Karena itu, saudara, saya ingin pagi ini kita itu memandang sesama manusia. Kita memandang saudara kita, terlepas orang ini sudah percaya Yesus atau tidak, saudara. Saudara mesti tahu satu hal, bahwa setiap manusia yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, kita ini adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar Allah. Yang artinya kita ini sebetulnya diciptakan dengan DNA Tuhan. Kita ini sebetulnya diciptakan dengan keilahian Tuhan, saudara. Dan iblis merusak hal ini. Dia tidak mau manusia seperti Tuhan. Dia tidak mau manusia menjadi ilahi, saudara. Tujuan dia hanya ingin membunuh manusia. Tujuan dia hanya untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dan Yesus Tuhan utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan menghapus dosa manusia. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mengajar kita, saudara. Dia mengajar setiap manusia bagaimanakah menjadi anak Allah, bagaimanakah masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Tuhan ingin kita belajar, saudara, lewat kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Ketika dia datang mengajar 3,5 tahun. Tuhan Yesus melayani manusia di bumi. Dia berjalan berkeliling, saudara, untuk memberitakan kerajaan Allah, saudara. Untuk mengajar manusia bagaimanakah menjadi anak Allah, saudara. Tetapi iblis tidak suka, saudara. Dia melakukan berbagai macam cara tipu muslihat untuk membawa manusia tidak mengerti hal ini. Untuk manusia tidak bisa menangkap maksud Tuhan. Untuk memasuki manusia, merasuki manusia lewat pikiran kita, saudara. Dengan setiap pola pikir iblis, pola pikir dunia, untuk menolak apa yang sudah Tuhan ajarkan, untuk menolak pola Tuhan, untuk menolak pikiran Kristus ini. Saya berdoa pagi ini kita terbuka, saudara. Kita bisa melihat, saudara, diri kita. Kita ini anak Allah. Kita yang sudah dipilih, yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Kita ini benar-benar sudah dimerdekakan, saudara. Kita sudah dibersihkan, saudara. Kita ini memiliki nature ilahi. Dan kita ini bukan anak-anak sang pendusta itu lagi, saudara. Tipu tidak ada di mulut Yesus. Dia tidak melakukan kejahatan. Yesaya 53 berkata seperti ini, saudara. Ia tidak berbuat kekerasan
tipu tidak ada di dalam mulutnya, saudara. Berkebalikan dengan iblis. Yang dilakukan oleh iblis sebaliknya, saudara. Dia membunuh, saudara. Dia berdusta, saudara. Sehingga kita bisa menyadari, saudara, ketika ada pikiran-pikiran yang melintas di dalam pikiran kita, saudara. Oh, nggak apa-apa deh bohong sedikit. Oh, kita tahu ini bukan dari Tuhan, bukan dari pikiran Kristus. Tidak ada bohong putih, ya. Tidak ada bohong hitam. Tidak, bohong adalah bohong, saudara. Tidak juga, saudara, kalau dalam dagang, oh kita mestilah bohong-bohong sedikit, kalau enggak kita tidak untung. Ini pikiran bukan dari Tuhan sama sekali, saudara. Ini semuanya pikiran dari si jahat, si iblis yang berkata-kata sesuai dengan kehendaknya sendiri, saudara, kemauannya sendiri. Pagi ini kita berdoa, saudara. Kita sungguh-sungguh berdoa, kita minta Roh Tuhan yang menyucikan kita. Darah Yesus menguduskan setiap kita, membersihkan kita. Setiap pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Oh, aku berdoa pagi ini Tuhan, kami dibersihkan hati kami, dibersihkan, ditahirkan. Roh kami dibersihkan, ditahirkan di dalam nama Yesus. Kami memastikan Tuhan, kami hanya mengenakan pikiran Kristus. Kami benar-benar terbuka mata kami, Tuhan. Kami sungguh bisa melihat tipu daya iblis. Kami bisa melihat rancangan iblis, Tuhan. Oh, dan kami mau kata kami menolak setiap tipu daya iblis. Kami menolak setiap rancangan iblis. Oh, kami hanya mau berkata ya pada setiap kehendak Tuhan. Kami hanya mau berkata ya pada setiap perintah Tuhan, pada setiap kehendak Bapa, pada setiap rencana Bapa. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami ini adalah hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kami menjadi anak Allah, dan Roh Kuduslah Engkau berikan bagi kami sebagai materai, sebagai jaminan untuk kami memperoleh semuanya. Kami mau mengatakan Tuhan, pagi ini Tuhan, sungguh Tuhan, hidup kami persembahkan hanya bagi Tuhan, tidak lagi kepada yang lain Tuhan. Kami tidak lagi melirik dunia ini, tidak lagi Tuhan, tetapi sungguh kami mati terhadap keakuan kami mati Tuhan terhadap diri kami sendiri. Biarlah kami hanya memikirkan kepada Tuhan saja. Kami hanya memikirkan pada perkara-perkara yang di atas, di mana ada Kristus di sana. Terjadilah atas setiap kami, ada pikiran yang terus diperbaharui dari hari ke hari, ada roh yang terus berkobar-kobar, roh yang haus dan lapar Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus, ada pada setiap kami, ada pada setiap umat-Mu di Sakura 5. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan pagi ini Tuhan. Sama-sama kami berkata Tuhan, bahwa hidup kami hanya bagi Tuhan. Ketika kami hidup Tuhan, kami hidup hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang memperkenan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, yang hidup hanya bagi Tuhan dan bagi kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau menjadi senjata kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, termaterai atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, pagi ini saya sungguh berdoa kita benar-benar bisa melihat saudara dengan jelas. Kita terbuka mata rohani kita untuk melihat saudara, untuk melihat saudara-saudara kita. Kalau kita melihat saudara kita yang hidupnya tidak akurat, yang hidupnya masih gelap saudara, yang perbuatannya masih jahat saudara, kita tidak lagi memiliki konflik batin terhadap orang itu saudara. Kita ikut meresponnya dengan respon yang salah saudara, karena sadari kita ini anak Allah saudara. Respon kita harus ilahi, karena kita tahu siapa jati diri kita. Kita ini anak Allah yang hanya melakukan kebenaran saudara. Tidak ada dosa di dalam diri kita. Kebencian itu bukan bagian kita saudara, karena Tuhan itu mengasihi. Iblislah yang menaburkan kebencian saudara.
Dan pagi ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika kita melihat saudara kita yang masih hidup di dalam dosa, kita mempunyai pikiran yang berbeda saudara. Kita tidak lagi menghakimi orang itu saudara, tetapi kita akan melihat orang ini, dia sedang ditunggangi oleh roh jahat. Orang ini telah salah memilih jalan kehidupan. Orang ini telah salah memilih pikirannya, bukan pikiran Kristus yang diambil, tetapi pikiran dunia, pikiran dari iblis. Ketika saudara bisa menyadari saudara, ketika kita bisa melihat saudara kita yang masih hidup di dalam dosa, yang belum akurat dengan pikiran Kristus, saudara akan bisa memiliki rasa mengasihi. Kita akan mempunyai rasa kasih kepada saudara kita, bukan lagi dengan menghakimi, karena kita tahu siapa musuh kita sesungguhnya, yaitu iblis saudara. Lucifer itu, si pendusta itu, si penggoda manusia. Dialah yang menjadi musuh kita, yang berusaha untuk membunuh manusia sejak semula saudara. Dan pagi ini saya berdoa sungguh saudara, kita memiliki kasih ilahi itu kepada setiap saudara-saudara kita. Ketika saudara ingin memberitakan Injil, untuk ingin menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, kita sungguh menyampaikannya dengan kasih. Karena kita tahu kita tuh sedang menghadapi siapa saudara. Kita sebetulnya sedang menghadapi anak Allah saudara. Kita sedang menghadapi seorang manusia yang diciptakan serupa dengan segambar Allah. Tetapi sayangnya orang ini, sesama kita ini sedang ditunggangi oleh roh tertentu. Pikirannya sedang salah. Pikirannya bukan pikiran Kristus. Dia memilih pikiran yang salah. Yang kita perangi saudara, yang perlu kita perangi adalah pikiran orang itu sendiri saudara. Yang perlu kita perangi adalah roh yang menunggangi orang itu saudara. Bukan pribadi orang itu, bukan manusia itu yang perlu kita perangi saudara. Saya berdoa sungguh kita ini benar-benar menang saudara. Kita benar-benar bebas dari setiap konflik apapun terhadap sesama kita. Karena ketika kita menghadapi sesama kita, bahkan mungkin sesama saudara seiman, sepercaya ya, mungkin kadang-kadang kita bisa beda pendapat saudara. Tapi ingat satu hal saudara, kalaupun kita berbeda pendapat, respon kita harus berbeda saudara. Karena iblis akan memakai berbagai macam cara untuk membuat kita menjadi mengalami konflik, mengalami perpecahan saudara. Ini adalah tipu muslihat iblis saudara. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Saya berdoa kita ini nantinya saudara sungguh akan memiliki satu kesatuan iman di dalam Kristus. Kita mengalami satu kesatuan tubuh Kristus saudara. Kita tidak lagi saling menghakimi sesama tubuh Kristus, sesama anak Tuhan, sesama gereja Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh mengasihi. Ketika pikiran kita berpikir tidak baik saudara, itu bukan berasal dari Tuhan. Ketika ada roh perpecahan, itu bukan berasal dari Tuhan. Sadari saudara, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia pendusta saudara, dan dia akan melancarkan berbagai macam dustanya saudara. Dia akan melancarkan berbagai macam godaannya saudara, untuk membuat manusia keluar dari rencana Tuhan, untuk membuat manusia mati saudara. Tetapi kita yang sudah dibukakan Tuhan, kita yang mata rohani sudah terbuka pagi ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, kita sungguh bisa melihat, sungguh kita bisa benar-benar melihat siapakah musuh kita sebenarnya saudara. Musuh kita adalah iblis saudara, bukan anak Tuhan, bukan sesama manusia. Karena kita manusia, setiap manusia, kita telah diciptakan serupa dengan segambar Tuhan. Kita adalah manusia yang memiliki DNA Tuhan. Kita adalah manusia yang benar-benar diciptakan dengan keilahian Tuhan saudara. Sakura 5, kita semua ini sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan. Betapa luar biasanya posisi kita. Kita yang sudah tahu kebenaran ini saudara. Karena di luar sana banyak yang gak tahu saudara.
Ini adalah tugas kita, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dibukakan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, untuk memberitakan kebenaran di luar sana. Karena di luar sana iblis melancarkan begitu banyak kebohongan di luar sana. Kitalah yang dipakai Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap ini, saudara, untuk masuk kepada kebenaran Tuhan, untuk masuk kepada terang Tuhan yang ajaib itu. Sakura 5, mari terus kita menjaga hidup kita. Kita yang sudah memiliki kehidupan, ingat, kita jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita mau jaga hati kita, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kita mau jaga pikiran kita, saudara, karena di atas segala-galanya pikiran kita tuh akan mengendalikan hidup kita. Kita mau menjadi alat Tuhan sebagai senjata kebenaran. Kita mau, saudara, menjadi alat Tuhan, yang akan membawa perubahan di dunia ini yang gelap ini, saudara. Kita mau menjadi alat Tuhan yang akan memanifestasikan kerajaan Tuhan, sorga di bumi, saudara. Sorga itu sungguh-sungguh terjadi di bumi, saudara. Bersiaplah Sakura 5, engkau sudah begitu banyak menerima firman Tuhan. Bersyukurlah, saudara, kita sudah begitu banyak menerima taburan firman Tuhan. Pastikan kita adalah pelaku firman Tuhan, pelaku kebenaran, saudara. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis, saudara, dengan menawarkan, dengan memberikan berbagai macam pemikiran. Enggaklah, itu tugas pendeta saja untuk memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Tidak, saudara, ini adalah tugas setiap kita, tugas setiap anak-anak Tuhan. Karena kita ini serupa dan segambar Tuhan, saudara, diciptakan dengan serupa dan segambar Tuhan. Kita ini memiliki image-nya Allah, saudara. Kita diciptakan untuk berkuasa, seperti Tuhan berkata, saudara, di Kejadian, bahwa kita ini, tugas kita adalah berkuasalah dan taklukkanlah bumi. Inilah bagian kita, karena Tuhan ini sudah melakukan bagiannya, saudara. Tinggal kita yang melakukan bagian kita. Sakura 5, bersiaplah, karena Yesus sudah mati buat kita. Kuasanya sudah diberikan kepada kita. Kuasa yang menaklukkan dosa, iblis dan maut itu sudah diberikan kepada kita. Roh Kudusnya sudah diimpartasikan, sudah diberikan kepada kita. Roh yang menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi ini kami tercelikkan, Tuhan, sungguh musuh kami yaitu iblis itu yang harus kami perangi. Bukan lagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang hidup tidak dalam kebenaran. Tetapi musuh kami adalah roh-roh jahat di udara, para penghulu-penghulu udara, para pemerintah-pemerintah yang berasal dari kerajaan kegelapan. Itulah musuh kami yang menunggangi manusia. Sungguh Tuhan, pagi ini Tuhan, aku berdoa setiap kami yang adalah anak Allah, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kami mengerti sungguh siapakah diri kami, siapakah jati diri kami. Kami ini adalah anak Allah yang memiliki DNA Allah, yang memanifestasikan keilahian Tuhan yang seharusnya. Kami ini adalah anak-anak Allah yang sudah Tuhan berikan kuasa. Kami adalah anak-anak Allah yang sudah dibebaskan Tuhan. Kami tidak mau lagi ditipu oleh iblis. Kami tidak mau lagi, sungguh Tuhan, digoda dan tergoda oleh iblis. Sungguh kami bisa menolak, kami bisa menawan setiap pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Kami menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan, aku berdoa sungguh setiap kami memiliki cara pandang, sudut pandang yang berbeda. Ketika kami lihat sesama kami manusia yang hidup belum di dalam kebenaran, yang mungkin hidupnya belum akurat, kami tahu siapa musuh kami. Bukan lagi darah dan daging, tetapi ada roh yang menunggangi orang-orang tersebut. Biarlah Tuhan kami meresponi setiap apapun, Tuhan. Ketika mereka berbuat yang tidak benar, yang tidak baik, kami meresponinya dengan respon yang benar. Kami tidak lagi mengalami konflik batin, sebab kami tahu siapakah musuh kami. Yang kami perangi bukanlah orang, Tuhan, tetapi yang kami perangi adalah roh jahat yang bekerja
di sana. Oh, sungguh Tuhan, kami berdoa pagi ini Tuhan, kami memiliki dimensi kasih itu. Ketika Kau memandang manusia, biarlah kami memandang manusia, teman kami, sesama kami dengan kasih ilahi, dengan sudut pandang ilahi. Oh, biarlah kami meresponi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dengan respon yang ilahi, bukan lagi dengan respon yang manusiawi, bukan lagi berdasarkan respon yang dari pikiran-pikiran si jahat. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami bertumbuh di dalam dimensi kasih itu, di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh dalam dimensi kasih itu kepada saudara-saudara kami semua. Oh, kepada saudara-saudara kami yang lain, kepada orang-orang di luar sana. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami terima sungguh Tuhan kuasa yang dari tempat maha tinggi itu untuk berkuasa dan memerintah di bumi ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berjumpa kembali di virtual Sunday service berikutnya. Dan saya berdoa saudara kita tidak akan lama lagi akan bertemu secara face to face di gereja saudara. Kita berdoa sungguh PSBB ini akan berakhir dengan baik saudara. Kita berdoa sungguh biar Tuhan yang sudah menang atas dosa iblis dan maut ini membersihkan seluruh alam semesta ini dari segala macam virus, sakit, penyakit apapun, karena Tuhan sudah menaklukkan semuanya itu saudara. Dan kita bisa kembali beribadah dengan seperti biasanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. God bless you, tetap kuat, tetap semangat, tetap berkobar-kobar di dalam Dia. Amin. Shalom saudara-saudara semua, gimana worship dan firman-Nya? Sangat membangunkan? Nah, walaupun kita sekarang cuma bertemu secara virtual, pastikan roh kita terus berkobar-kobar ya di dalam Tuhan agar terus berkemenangan. Nah, sekarang saya di sini akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara semua masih bisa tetap memberikan persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan pos melalui transfer ke rekening berikut ini. Nah, pengumuman yang kedua yang berlokal minggu ini adalah selamat ulang tahun ya. Semoga saudara-saudara semua panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan menyertai. Nah, demikian pengumuman dari saya untuk minggu ini. Kiranya kita semua terus hidup dalam keperkasaan roh, kebenaran firman, dan sukacita Allah ya. God bless you, Tuhan memberkati.